Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Tibalah saatnya Suto Sinting alias Pendekar Mabuk melakukan perjalanan bertemu Dia Sariningrum. Seperti apa kisahnya? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Tidak akan aku melukai hatinya maupun kulitnya, bahkan bayangannya pun tak berani sembarangan ku injak. Senyum manis mekar di bibir Nyai Betari Ayu. Senyum manis itu berbau dengan rasa iba, cinta, sayang, dan kebahagiaan. Pendekar Mabuk melirik gurunya sebentar. Tapi karena sang guru tidak palingkan pandang, walau sudah ditunggu sekian lama, maka Pendekar Mabuk nekat mencium pipi Nyai Betari Ayu. Setelah itu, Pendekar Mabuk jadi malu melirik gurunya sendiri dan berkata pelan, maaf ya guru. Teruskan. Hanya itu jawaban si gila tuak, lalu balikan badan dan melangkah ke gentong tuak. Pendekar Mabuk baru akan mengulangi kembali kecupannya tadi, namun si gila tuak segera menoleh kaget. Dari sana, ia membentak keras. Yang ku maksud, teruskan langkahmu. Oh, iya, maaf guru. Suto kaget dan jadi gelagapan. Lalu, dengan cepat, ia melesat pergi, tinggalkan mulut gua. Si gila tuak memandangi kepergian muridnya sambil geleng-gelengkan kepala dan menggumam. Dasar murid Sinting. Satu hal yang belum diketahui secara pasti oleh Suto, yaitu dengan apa ia harus pergi ke Pulau Serindu yang konon jauh letaknya dari tanah Jawa. Kamu tidak usah khawatir Suto, aku sudah siapkan perawan. Bukan, aku sudah siapkan perahu untuk perjalanan kita ke sana. Perahu itu kugunakan waktu kemarin dan kusimpan di tempat yang ampuh, aman, sentak Dewa Racun. Setiap Suto mendengar omongan Dewa Racun, ia selalu merasa capek sendiri melihat orang kerdil itu terengah-engah dalam bicaranya. Kadang Suto tak ingin mengajak Dewa Racun untuk bicara, tapi orang kerdil berkepala botak bagian tangannya itu justru memancing percakapan. Kadang Pendekar Mabuk merasa tak sabar jika bicara dengan Dewa Racun yang gagap itu. Kadang juga merasa kasihan jika Dewa Racun harus banyak bicara. Tapi si kerdil bersenjata panah pendek itu agaknya tersinggung jika tidak diajak bicara. Apakah kita mau mampir dulu ke pondoknya Renggono? Tanya Dewa Racun dalam perjalanan menuju pantai. Siapa itu Renggono? Nama aslinya Peramal Pikun. Menurutmu sendiri bagaimana? Apakah kita perlu mampir ke sana dulu atau langsung ke pantai tempat perahumu disembunyikan? Perasaanku tak enak sejak tadi. Ada baiknya kalau kita kamu itu lapar atau bagaimana? Kok maem terus? Maksudku mampir ke Peramal Pikun. Dewa Racun bersungut-sungut merasa dilecehkan. Pendekar Mabuk tertawa sambil tepuk-tepuk pundak Dewa Racun. Menenangkan perasaan Dewa Racun agar tidak tersinggung.
Baiklah, kalau memang kau punya perasaan tak enak, aku tak keberatan untuk mampir ke pondoknya Renggono. Sekalian aku mau pamitan sama dia. Pondok persinggahan Peramal Pikun terletak di tepi sungai yang sunyi, rimbun oleh pepohonan sekitarnya. Tepatnya, pondok itu terletak di kaki sebuah bukit tanpa nama. Enak untuk mengasingkan diri, juga enak untuk berlatih ilmu. Peramal Pikun bukan orang dari golongan hitam. Tapi, ia mempunyai adik yang termasuk dalam golongan hitam, yaitu Cadaspati, murid dari malaikat tanpa nyawa yang sudah dibunuh oleh si gila tuak sebelum Suto menjadi muridnya. Cadaspati sendiri dibunuh oleh Datuk Maragadai. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pusaka Tuak Setan. Manusia kurus kering yang sudah tua renta itu sebenarnya adalah teman baik Dewa Racun. Semasa Peramal Pikun menjadi muridnya Nyai Gusti Dia Sariningrum, ia berteman akrab dengan Dewa Racun. Sayang sekali, Renggono jatuh cinta pada gurunya sendiri, yaitu Dia Sariningrum, dan pernah melawan untuk memperkosanya, sehingga ia diusir dari Pulau Serindu dan dikutuk dengan ilmu yang bernama Rentang Kutuk. Untuk lebih jelasnya, teman-teman silakan nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Pertarungan di Bukit Jagal. Tetapi pengaruh kutukan itu bisa ditawarkan oleh Suto, sehingga Peramal Pikun yang tidak pernah meramal dan bila meramal tidak pernah tepat itu lolos dari maut yang mengancam nyawanya. Langkah Suto Sinting tiba-tiba terhenti, tangannya meraih lengan Dewa Racun. Berhentinya langkah Pendekar Mabuk bikin Dewa Racun kerutkan dahi pertanda merasa heran. Ada apa, Suto? Aku melihat mayat di sebelah kanan sana, kata Pendekar Mabuk berbisik. Matanya yang memandang ke arah kanan segera diikuti oleh pandangan mata Dewa Racun. Dengan satu lompatan, Suto mendekati pandangan matanya. Dewa Racun juga ikut-ikutan lompat dalam kecepatan tinggi. Sesosok tubuh terkulai di atas batang pohon yang tumbang. Sesosok tubuh itu sudah tidak bernyawa lagi. Mayat perempuan itu berpakaian coklat tua ketat tanpa lengan baju. Keadaannya tertelungkup bagai jemuran basah disampirkan di batang pohon. Perempuan bernasib malang itu mempunyai wajah cantik, rambutnya acak-acakan. Suto Sinting tak asing lagi dengan wajah itu, yang tak lain adalah wajah perawan sesat. Karenanya, Pendekar Mabuk sangat terkejut melihat perawan sesat telah menjadi mayat di situ. Dewa Racun sendiri terperanjat karena dia tahu perawan sesat adalah salah satu dari 3 kelompok perempuan patah hati. Temannya yang 2 adalah Selendang Kubur dan Peri Malam. Perawan sesat inilah yang memujuk Suto setengah mendesak untuk tetap hadir dalam pertarungan di Bukit Jagal melawan Dirgo Mukti. Ada apa sebenarnya? Apa yang telah terjadi di sini? Bukankah tempat ini sudah dekat dengan pondok kediaman Peramal Pikun? Pikir Suto dalam renungan sejenaknya. Dewa Racun membalikan tubuh mayat itu. Ia terkesiap sejenak melihat permukaan dada perawan sesat hangus bagai terbakar api yang amat dahsyat. Di sekitar lehernya ada bilur-bilur luka dan di kedua lengannya juga ada luka terkoyak bagai sabetan senjata tajam beberapa kali. Dewa Racun memandang mata Pendekar Mabuk. Pendekar Mabuk masih tertegun menatapi keadaan mayat perawan sesat. Lalu Pendekar Mabuk melayangkan pandang ke alam sekeliling. Banyak pohon tumbang atau rusak, ada yang kering tapi masih berdiri dengan daun-daun yang masih tergantung menempel. Ada bongkahan batu yang tampak pecah dalam beberapa waktu yang lalu. Juga beberapa lubang tanah yang terjadi bagai disemburkan dari kedalaman bumi. Tampaknya habis ada pertarungan hebat di sini, gumam Pendekar Mabuk seperti bicara pada dirinya sendiri. Tapi Dewa Racun merasa diajak bicara sehingga ia pun menyahut. Iya, ada pertarungan hebat di sini. Sepertinya belum lama bau asap dari benda terbakar masih kurasakan jelas di hidungku. Siapa orang yang membunuh perawan sesat ini? Setauku
Perawan sesat punya ilmu cukup tinggi. Aku pernah menolongnya. Aku pernah bersamanya beberapa saat dan aku tahu sebatas apa tinggi ilmunya. Apalagi dia punya pedang gading yang berkekuatan dahsyat. Kemana pedang gadingnya? Tak kulihat ada di sekitar sini. Pendekar mabuk masih terpukau melihat keadaan mayat perawan sesat yang dianggap misterius itu. Tanpa pedang gading, tanpa selendang kubu dan perawan sesat, dadanya hangus sampai pakaiannya pun tampak habis terbakar. Matanya masih mendelik saat sebelum dikatukan oleh Dewa Racun. Padahal Suto tahu ilmu yang dimiliki perawan sesat bukan ilmu rendahan. Gerakannya cepat sekali, bahkan punya gerak siluman yang bisa melesat cepat pindah tempat di kejauhan sana. Suto pernah adu kecepatan gerak pada waktu itu. Untuk lebih jelasnya, silakan teman-teman nonton serial Pendekar Mabuk dalam episode Perawan Sesat dan satu lagi Murka Sang Nyai. Melihat keadaan seperti ini, pastilah lawan si perawan sesat mempunyai ilmu lebih tinggi lagi. Mungkinkah kedua perempuan temannya itu yang membunuhnya? Tanya Dewa Racun. Maksudmu selendang kubu dan peri malam? Tidak, menurutku bukan mereka. Sebab aku bisa mengukur ilmu mereka berdua dibandingkan ilmunya perawan sesat masih belum seberapa, masih tinggi ilmunya perawan sesat. Siapakah yang telah menghabisi perawan sesat? Benar-benar bikin penasaran? Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.